Analisis isu kontemporer pada lingkungan kerja Kementerian Investasi BKPM. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman akan memaparkan hasil diskusi kami tentang analisis isu kontemporer di lingkungan kerja Kementerian Investasi BKPM. Perkenalkan, kami dari kelompok 1.2 beranggotakan saya sendiri, Anissa Nurfadila, Fanny Crosby, Hafid Andrian, Muhammad Rais, dan juga Nabila Citra. Berdasarkan hasil diskusi kami, isu yang ditemukan di lingkungan Kementerian Investasi BKPM terdapat 4. Yang pertama, karyawan yang datang tidak tepat waktu. Yang kedua, miskomunikasi antar unit. Yang ketiga, ego sektoral. Dan yang terakhir, pembagian tupoksi antar unit. Kami melakukan brainstorming terhadap keempat isu ini dan hasilnya. Untuk kasus yang pertama, banyaknya karyawan yang datang terlambat ke kantor di setiap harinya. Kasus yang kedua, seringnya terjadi miskomunikasi antar unit dan kementerian atau lembaga yang dapat mengakibatkan kesalahpahaman. Kasus selanjutnya, banyaknya ego sektoral yang ditemukan baik antar unit kerja ataupun kementerian atau lembaga. Dan yang keempat, tumpang tindihnya tupoksi baik antar unit maupun antar karyawan. Dari keempat isu tersebut, kami memilih menggunakan teknik APKK berdasarkan aspek aktual, problematika, kelayakan, dan kelayakan. Hasilnya, isu keempat memenuhi semua aspek, sedangkan isu ke-1, 2, dan 3 belum memenuhi, sehingga isu yang dipilih adalah isu pembagian tupoksi antar unit. Latar belakangnya dikarenakan lingkungan kerja terbagi ke dalam beberapa unit dan subunit. Unit dan subunit tersebut pada dasarnya memiliki tugas dan fungsi yang berbeda sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Dalam praktiknya, banyak unit dan subunit yang memiliki tupoksi yang tumpang tindih, sehingga memberikan beban kerja yang lebih terhadap unit dan subunit tersebut. Hal ini tidak hanya terjadi pada lingkungan kerja Kementerian Investasi, namun juga sering terjadi pada lingkungan kerja lainnya. Merujuk pada hal tersebut, kami rasa hal ini dapat dijadikan fokus utama untuk ditelaah yang dapat kami golongkan sebagai isu kontemporer pada lingkungan bekerja. Hal ini dapat juga disebabkan karena beberapa faktor seperti tidak sesuainya jumlah pegawai dengan tugas dan fungsi yang perlu dilakukan, demand dari eksternal yang terus berkembang dan harus dipenuhi. Sekarang mari kita bahas mengapa isu ini terpilih menggunakan teknik APKK. Untuk aspek aktual, isu yang dipilih sering terjadi di kalangan pegawai, baik karyawan swasta maupun negeri. Untuk aspek problematika, isu yang dipilih memiliki dimensi masalah yang kompleks sehingga perlu dicarikan segera solusinya. Selanjutnya, aspek kelayakan, isu yang dipilih masuk akal, realistis, serta relevan untuk dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Dan aspek yang terakhir, isu dipilih menyangkut hajat hidup orang banyak. Berikut bahan analisis kami berdasarkan 1. Strike. Terpenuhinya kebutuhan atau target pekerjaan, menambah skill karyawan. Kedua, weakness. Kurang optimalnya manajemen waktu, tidak adanya kejelasan pendelegasian tugas. Ketiga, opportunity. Memberikan kesempatan pada karyawan untuk mengembangkan diri, menambah peluang promosi jabatan. 4. Threat. Miskomunikasi antar unit atau pegawai, kesalahpahaman antar pimpinan, pekerjaan terbengkalai. Dari bahan-bahan tersebut, berikut hasil analisis kami terhadap isu kontemporer, pembagian tupoksi antar unit yang kami pilih. Untuk strategi alternatif berdasarkan strength and opportunity, karyawan dapat dibekali dengan pelatihan khusus yang bersertifikasi kepada setiap karyawan, agar karyawan siap atas pekerjaan yang diberikan di luar tupoksinya. Yang kedua, untuk strategi alternatif berdasarkan strength and threat, karyawan dapat membuat priority list
untuk pekerjaan yang perlu diselesaikan. Selain itu, line manager juga dapat turut membantu dalam hal monitoring pekerjaan dan dapat melakukan reporting lintas unit. Yang ketiga, untuk strategi alternatif berdasarkan weakness dan opportunity, karyawan dapat membuat timeline pekerjaan dan membuat tim yang terdiri dari pimpinan dan staf jabatan vertikal yang diperuntukkan untuk pekerjaan tertentu. Dan yang terakhir, untuk strategi alternatif berdasarkan weakness and threat, baik pimpinan maupun karyawan dapat memperkuat koordinasi antar unit dan subunit guna menghindari kesalahpahaman. Terdapat 3 akar masalah dalam isu kontemporer ini yang meliputi 1. Pendelegasian tugas pada unit atau pegawai yang tidak sesuai. Strategi yang kami rekomendasikan adalah dengan memberikan arahan yang jelas kepada unit atau pegawai, memperkuat koordinasi antar unit dan tim, serta sosialisasi terkait tupoksi masing-masing unit dan tim. Kedua, performa pegawai yang menurun. Strategi yang kami rekomendasikan adalah dengan memberikan pelatihan yang bersertifikasi kepada pegawai serta menerapkan reward and punishment. Yang ketiga, kualitas pekerjaan tidak maksimal. Strategi yang kami rekomendasikan adalah memberikan sasaran kinerja target yang jelas sehingga pekerjaan diselesaikan sesuai dengan harapan pimpinan. Berdasarkan keseluruhan hasil analisis kami tersebut, maka isu kontemporer terkait pembagian tupoksi antar unit dikaitkan dengan nilai dasar bela negara dirasa memenuhi salah satu nilai dasar bela negara, yaitu cinta tanah air. Demikian hasil diskusi kelompok kami. Terima kasih.